Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Oke, anak didik kami kelas 10 ya. Eh, agar membuka videonya ya. Oke. eh, Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran online kita ya. Oke, yang baru masuk Ustaz ucapkan selamat bergabung ya. Nah, oke, langsung saja ya. Materi kita hari ini yaitu tentang tata nama senyawa ya. Tata nama senyawa ya. Nah, tentunya ya, senyawa itu dia memiliki apa? Memiliki nama, kan begitu kan? Bukan hanya manusia yang memiliki nama, tetapi senyawa juga memiliki nama, kan seperti itu. Nah, bagaimana cara pemberian nama pada suatu senyawa, kan begitu kan? Nah, senyawa itu kan dia apa pengertiannya? I wonder how, I wonder why. Senyawa itu artinya apa? Senyawa itu ya artinya adalah apa? Adalah terdiri dari dua atau lebih atom ya. Jadi senyawa itu adalah terdiri dari dua atau lebih atom ya. Contohnya misalkan NaCl. Nah, NaCl ini ya, NaCl ini kan dia adalah senyawa yang sering disebut dengan apa? Garam dapur ya, garam dapur. Nah, garam dapur itu dia nama senyawanya apa? Nah, rumus kimianya dia NaCl kan begitu kan? Nah, jadi kebanyakan belum tahu kan begitu kan apa nama senyawanya kan begitu kan? Jadi nama senyawanya ya garam dapur itu adalah natrium klorida ya. Apa? Natrium klorida ya. Nah, jadi ya walaupun ada yang sudah tahu kan begitu, namun ada juga yang belum tahu kalau nama senyawa garam dapur itu adalah natrium klorida. Nah, berat molekulnya yaitu 58,45 mol kan begitu kan? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke tata nama senyawa ya. Nah, unsur-unsur itu kan dia udah kita pelajari kemarin. Ada unsur Al, Fe, C ya. Al itu dia aluminium, Fe besi, C karbon, kan begitu kan? Nah, jadi kalau misalkan dia molekul, molekul itu adalah partikel ya, partikel penyusun senyawa kan begitu kan? Nah, kalau dia molekul senyawa yaitu rumus yang menyatakan gabungan atom-atom yang sama membentuk molekul. Nah, jadi molekul itu dia ada molekul diatomik, ada molekul senyawa. Nah, kalau molekul diatomik artinya molekul yang terbentuk dari dua atom. Nah, contohnya O2 ya. O2 itu berarti dia namanya molekul diatomik ya. Molekul diatomik itu artinya dia terdiri dari dua atom ya. Nah, kemudian ada molekul poliatomik. Nah, molekul poliatomik yaitu terdiri dari lebih daripada dua ya, lebih daripada dua. Contohnya O3. Nah, O3 ini
yaitu apa? Ozon ya. Nah, ozon berarti ozon itu dia termasuk molekul poliatomik ya. Nah, jadi itu dia untuk molekul poliatomik ya. Nah, kemudian kita masuk ke molekul senyawa ya. Ada juga dia molekul senyawa. Nah, kalau dia molekul senyawa ya, molekul senyawa itu apa pengertiannya? Ya. Molekul senyawa itu yaitu rumus senyawa yang tersusun atas 2 atom atau lebih ya. Berarti dia 2 atom atau lebih ya. Nah, contohnya apa? Contohnya C6H12O6. Nah, ini terdiri dari atom C, H, dan O. Berarti dia lebih daripada 2 atom, kan begitu kan? Nah, inilah dia contoh molekul senyawa. Nah, C6H12O6 inilah dia yang disebut dengan glukosa ya, glukosa ya. Nah, jadi kalau misalkan dia Fe tadi apa? Fe itu dengan atom besi kan begitu. Kalau dia H2O itu apa? Air ya, air. Nah, itu ya. Oke. Nah, kemudian ada juga dia rumus empiris ya, rumus empiris. Nah, rumus empiris ini sebelum kita masuk ke tata nama ya. Sebelum kita masuk ke tata nama, jadi harus kita pahami dulu beberapa ini ya, pengertian atau pendahuluannya kan seperti itu. Nah, kalau dia rumus empiris ya, rumus empiris yaitu perbandingan jumlah atom atom dalam senyawa ya, perbandingannya dalam keadaan terkecil ya. Jadi kalau dia C6H12O6 kan dia C-nya ada 6, H12, O-nya ada 6. Berarti perbandingan terkecilnya ini kalau kita bagi 6, sama-sama kita bagi 6, maka 1:2 banding 1 ya. Maka dia rumus empirisnya adalah CH2O ya, CH2O ya. Nah, itu dia rumus empirisnya ya, perbandingan paling sederhana dari jumlah atom penyusun suatu molekul ya. Nah, kemudian untuk bilangan oksidasi, nah ini udah pernah kita pelajari ya. Nah, bilangan oksidasi itu kan dia artinya banyaknya elektron yang dilepas atau diterima dalam pembentukan suatu molekul atau ion kan begitu kan. Nah, bilangan oksidasi itu dia ada aturannya kan gitu kan. Kalau dia atom bebas kemarin 0 kan begitu kan. Kemudian kalau dia logam golongan 1A dia positif 1. Kalau dia golongan 2A dia positif 2. Kalau dia 3A dia positif 3. Nah, bilangan oksidasi H dia positif 1. Bilangan oksidasi O dia negatif 2 kan begitu. Nah, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam suatu ion dalam suatu senyawa itu tergantung daripada muatannya kan begitu kan. Kemudian jumlah unsur-unsur pembentuk jumlah jumlah muatan dalam suatu senyawa, kalau dia tidak ada muatannya dia sama dengan 0 kan begitu kan. Nah ini misalkan contohnya kemarin kan. Nah ini ya kan. Nah ini dia contohnya kemarin kan. Kalau misalkan dia tentukan bilangan oksidasi Mn dalam MnO4 kan begitu kan, MnO4 min. Nah, berarti kan di sini Mn-nya dia yang dicari. Maka dia yang kita ibaratkan dengan X. Berarti 1 dikali X, berarti X tambah 4 karena dia ada ini MnO4 ya. 4-nya harusnya di bawah ya, bukan di atas ini ya, sorry ya. 4-nya ini dia harusnya di bawah di sini, jadi indeks dia. Berarti 4 kali min 2. 4 kali min 2 sama dengan muatan senyawanya. Muatan senyawanya berapa? Min 1. Berarti min 1 sama dengan 1 dikali X tambah 4 kali min 2 sama dengan min 8. Berarti X sama dengan positif 7 ya. X sama dengan positif 7. Oke?
Nah, itulah dia untuk yang pendahuluannya sebelum kita masuk ke tata nama senyawa. Oke, sekarang kita akan masuk ke tata nama senyawa ya. Oke, coba yang belum dibuka videonya, harap dibuka ya videonya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tata nama senyawa ya. Nah, tadi kan di pendahuluannya kalau dia senyawa itu kan dia lebih daripada satu atom, kan begitu kan? Nah, perhatikan ya. Senyawa itu dia lebih daripada satu atom. Contohnya adalah CaF2. CaF2 ini dia termasuk senyawa karena dia lebih daripada satu atom. Nah, apa namanya ini? CaF2 namanya adalah kalsium fluorida ya, kalsium fluorida. Nah, kenapa kita bisa tahu namanya kalsium fluorida? Oke, kenapa kita bisa tahu namanya kalsium fluorida? Nah, itu ada aturannya ya. Aturannya dia untuk yang pertama ada namanya tata nama senyawa biner. Tata nama senyawa biner artinya adalah senyawa yang unsur logamnya memiliki satu bilangan oksidasi ya. Nah, rumusnya biasanya logam tambah non logam ya. Berarti di sini logam ditambah dengan non logam ya. Logamnya di sini Ca, kemudian non logamnya di sini F2. Maka di sini cara penamaannya ya, yaitu dengan cara kita buat nama logamnya Ca berarti kalsium ya, kalsium. Kemudian kita buat nama non logamnya fluor. Berarti kalsium fluor kan gitu kan. Nah, jadi tambah ida, begitu dia. Kalau dia untuk senyawa biner, tata nama senyawa biner, artinya dia yang dia hanya dua atom ya, dua atom ya. Senyawa biner ini artinya dia hanya dua atom, kalsium dan fluor ya, kalsium dan fluor. Nah, kalsium ini dia kita tulis, kemudian fluor kita tulis, kita tambahkan dengan ida ya. Nah, begitulah dia untuk penamaan senyawa biner ya. Untuk penamaan senyawa biner maka kita tulis satu atom logamnya, kemudian kita tulis nama atom non logamnya, kita tambahkan dengan ida ya, seperti itu ya. Berarti namanya kalsium fluorida ya. Nah, oke. Nah, itu dia untuk yang senyawa biner yang dia logam tambah non logam ya. Nah, ada juga dia senyawa biner yang dia senyawa biner yang dia logam non logam tambah non logam ya. Nah, jadi kalau dia senyawa biner non logam tambah non logam ya, maka dia kita cara penamaannya yaitu ini kita belum masuk ke yang pakai bilox ya. Kita masih yang umumnya saja ya. Yang umum, nah penamaannya itu ya, seperti itu ya. Tinggal tuliskan aja nama logamnya, terus tambah nama non logamnya, tambahkan idanya ya, seperti itu. Nah, itu dia senyawa biner untuk logam dan non logam. Untuk yang bilox ini belum kita bahas ya. Itu nanti kita bahas ya. Mungkin kalau nggak sempat di sini nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, ini yang kita bahas hari ini yaitu tentang yang umumnya untuk penamaan
senyawa biner logam dan non logam, kemudian senyawa biner non logam dan non logam, ya. Nah, senyawa biner logam dan non logam ini sering disebut dengan senyawa biner ionik, ya, senyawa biner ionik. Nah, kalau dia senyawa biner yang dia terdiri dari non logam dan non logam, ini dia sering disebut dengan senyawa biner kovalen, ya. Nah, rumusnya bagaimana? Nah, rumus penamaannya yaitu kita menggunakan angka Romawi, ya. Kita menggunakan angka Romawi, ya. Angka Romawi untuk membuat jumlah atom dalam senyawa biner tersebut. Nah, jadi kalau dia senyawa biner yang terdiri dari non logam dan non logam, maka kita gunakan dia penamaan dengan angka Romawi, ya, dengan simbol maksudnya dengan dengan ini rumus Yunani gitu ya, rumus Yunani ya, sorry ya. Nah, jadi rumus Yunani itu dia kalau dia 1 itu mono, 2 dia di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka, ya. Nah, jadi di sini ya, langsung saja kita ambil contoh P2O5 ya, P2O5. Nah, tadi kan kalau yang pertama tadi kan dia logam dan non logam. Ca logam, F2 non logam. Nah, kalau dia P2O5, P itu dia non logam, ya. Nah, bagaimana cara kita melihatnya sifatnya dia non logam? Itu lihat di tabel periodik, ya. Di tabel periodik itu ada dia atom-atom yang dia ada di situ keterangannya, ya. Ada logam, ada non logam, ya. Nah, jadi kalau dia P itu dia adalah non logam. O juga non logam. Nah, jadi kalau dia dua-dua unsur yang menyusun senyawa ini dia terdiri dari atom-atom non logam, maka dia penamaannya kita menggunakan rumus Yunani, ya. Maka penamaannya kita gunakan rumus Yunani, ya. Nah, berarti di sini P2O5, ya. Berarti P-nya ada 2. P itu apa? Fosfor, ya. O itu apa? Oksigen. Nah, jadi cara penamaannya kita lihat rumusnya, ya. Pertama kita tuliskan dulu jumlah unsur pertama, ya. Jumlah unsur pertama berarti 2. Maka di sini kita tuliskanlah di, ya, di. Nah, kemudian fosfor berarti di fosfor, ya. Nama unsurnya. Kemudian dituliskan nama unsur logam pertama. Nama unsur logam pertama apa? Fosfor berarti di fosfor, ya, di fosfor, ya, di fosfor. Nah, kemudian di sini oksigennya ada 5 kan begitu, maka kemudian menuliskan jumlah unsur kedua. Nah, setelah nama unsur pertama, ya, nama logam non logam pertama, kita tuliskan jumlah unsur kedua. Jumlah unsur kedua yaitu 5, berarti penta, ya. Di fosfor penta 5 kan, berarti penta oksida, ya. Dan nah, diikuti dengan nama unsur logam kedua dan diberi akhiran ida, berarti di kan 2 kan di, ya kan? Di fosfor penta berarti 5 penta oksida, ya. Di fosfor penta oksida. Oke, paham? Ya, itulah dia, ya. Nah, kemudian gimana kalau dia unsurnya, nah, misalkan senyawanya dia CO, ya. Berarti di sini tersusun dari atom karbon, C kan karbon, O dia oksigen kan begitu kan. Nah, jadi langkah pertama
jumlah unsur pertama dituliskan terlebih dahulu. Nah, jumlah unsur pertamanya ini berapa? C, 1 ya kan? Nah, 1. Nah, perhatikan ya. Ini pengecualian ya. Kalau dia unsur pertama ya, unsur pertama itu jumlahnya sama dengan 1, maka tidak perlu kita buat, tidak dibuat jumlahnya ya. Jadi perhatikan, kalau dia unsur pertamanya 1, maka tidak kita buat jumlahnya, tidak kita buat nama jumlahnya ya. Harusnya kan dia di sini monokarbon kan, tapi karena dia pengecualian tadi 1 itu tidak dibuat. Kalau untuk unsur yang pertama 1 itu tidak dibuatkan ya namanya ya. Jadi dia hanya karbon saja. Tapi kalau unsur yang kedua ya, unsur yang kedua itu satunya dibuat ya. Nah, ini kan O kan 1 ya kan, berarti monoksida. Nah, ya, dibuat dia kalau untuk unsur yang kedua, mononya dibuat ya. Tapi kalau dia untuk unsur yang pertama nggak dibuat ya, nggak dibuat dia mononya, kan begitu kan? Nah, seperti itu. Jadi hanya karbon monoksida. Oke? Ya. Nah, kemudian itu dia ya, untuk apa namanya, untuk tata nama senyawa binar, kan begitu kan? Nah, kemudian bagaimana ya jikalau dia memiliki bilangan oksidasi, kan begitu kan? Memiliki bilangan oksidasi yang lebih daripada 1 ya. Yang lebih daripada 1. Nah, ini dia biasanya untuk atom-atom besi ya, untuk atom besi ya. Kemudian untuk atom apa lagi? Untuk atom N, kan begitu kan? Nitrogen. Nah, itu ya. Jadi dia caranya ya, cara penamaannya ya, itu kita tuliskan dia biloxnya ya. Nah, bilox CFE di sini berapa? Positif 3. Maka dia 3 ini, bilox CFE ini kita buat dia dalam tanda kurung ya. Dalam tanda kurung dia 3 Romawi ya. Nah, itu ya. Kemudian kalau misalkan dia N itu kan dia nanti di sini biloxnya positif 2 ya. Positif 2. Tapi kan dia di sini ada 2 N-nya, kan begitu kan? Berarti kalau dia 1 N-nya berarti dia positif 1. Maka dibuatlah dia di sini nitrogen 1 oksida ya. Nah, tapi yang penting dulu ya, karena nanti ini akan kita singgung lagi di apa namanya, di pembahasan selanjutnya ya. Ini akan kita singgung lagi, tapi yang penting di sini adalah tata nama senyawa binar secara umumnya tadi ya, secara umumnya, yaitu yang dia kalau dia non logam logam tambah non logam, rumusnya apa tadi? Rumusnya logam tambah non logam tambah ida, kan begitu kan? Itu yang secara umumnya, kan begitu. Kemudian kalau dia yang non logam dan non logam atau senyawa binar kovalen, dia jumlah unsur pertama, kemudian ditambah nama unsur logam pertama,
kemudian jumlah unsur kedua ditambah dengan nama unsur logam kedua ditambah dengan ida, ya. Nah, seperti itu, ya. Itu untuk yang umumnya dulu. Nanti untuk yang biloksnya ini nanti akan kita singgung di pembahasan berikutnya, mungkin tidak di pertemuan hari ini, ya, tapi di pertemuan berikutnya, kan begitu kan. Nah, untuk selanjutnya ada namanya tata nama asam. Nah, tata nama asam itu dia yaitu terdiri dari atom H ditambah dengan atom lain, ya. Kalau dia tata nama asam yaitu atom H ditambah dengan atom lain tambah ida. Nah, itu rumusnya kalau dia asam, ya. Misalkan asam klorida. Nah, asam ini H-nya itu disimbolkan dengan asam, ya. H-nya disimbolkan dengan asam, ya. H-nya disimbolkan dengan asam. Kemudian Cl-nya itu klor ditambahkan dengan ida, ya. H itu dia asam, Br itu dia brom ditambahkan dengan ida, ya. Nah, itu dia untuk yang tata nama asam. Artinya dia asam tambah klor tambah ida, asam tambah brom tambah ida, kan begitu kan. Nah, oke. Nah, itu dia untuk asam yang binar. Asam yang binar itu artinya asam yang terdiri dari dua atom, H dan Cl, ya. Rumusnya tadi apa? H itu asam, Cl itu dia klor tambah ida. Kemudian H itu asam, Br itu brom tambah ida, ya. Jadi asam klorida, asam bromida. Nah, kalau untuk molekul poliatomik, ya, molekul poliatomik, maka ini untuk asam poliatomik maksudnya, ya. Untuk asam poliatomik maka rumusnya adalah asam, ya, ditambahkan dengan kation daripada asam tersebut. Nah, jadi dia kalau dia asam poliatomik dia terdiri dari lebih daripada dua atom. Berarti di sini H, S dan O. Berarti dia lebih daripada dua atom, ya. Berarti di sini asam, H-nya asam, SO4 itu dia sulfat, ya. SO4 itu dia sulfat, ya. Nah, kemudian kalau di sini dia, nah, dari mana kita tahu SO4 itu adalah sulfat? Nah, ini dia ada rumusnya, ya. Kalau dia apa namanya SO4, ya, itu termasuk apa? Kation. SO4 itu termasuk kation. Kalau dia SO3 itu SO4 itu dia termasuk apa? Anion, ya. Kemudian SO3 termasuk anion. Oke, ya. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk molekul poliatomik akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya, ya, karena waktunya sudah habis. Jadi untuk yang poliatomik ini akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin demikian yang dapat Ustaz sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Atas segala perhatian Ustaz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat kali Ustaz. Waalaikumsalam. Aduh.